Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Arbiati Nurrohmah. Saya dari Universitas BGRI Yogyakarta. Di sini saya akan mengulas kembali tentang bab teknik lobby. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu lobby. Pengertian lobby dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, lobby adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memengaruhi orang lain dalam kaitannya dengan pemungutan suara menjelang pemilihan ketua organisasi seperti parlemen dan partai politik. Selain itu, lobby juga dapat diartikan sebagai upaya dalam melakukan pemasaran dengan melakukan pendekatan kepada calon pembeli baik perorangan ataupun kelompok menurut konteks bisnis. Dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa lobby yaitu kegiatan seseorang untuk memengaruhi atau berdiskusi kepada orang lain yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Dalam teknik lobby terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu pelobi. Pelobi melakukan kegiatan lobby dengan tujuan memengaruhi orang lain yang menjadi sasaran lobby. Pelobi biasanya dapat dilakukan dengan individu atau kelompok. Yang kedua, pesan. Tentu saja pelobi harus memiliki pesan atau informasi yang akan disampaikan kepada sasaran lobby. Yang ketiga, pihak yang dilobi. Pihak yang dilobi biasanya disebut dengan sasaran lobby. Sasaran lobby ini biasanya seorang individu berpengaruh, terus kelompok, organisasi, lembaga negara atau lembaga swasta. Dalam melobi tentu saja harus memiliki strategi. Yang pertama, kenali objek yang dituju. Tentu saja dalam melakukan lobby harus mencari tahu tentang objek yang akan dituju, seluk-beluk objek yang akan dituju. Yang kedua, persiapan informasi. Dalam melakukan lobby, kita harus siap apa yang harus kita sampaikan, apa yang pesan harus tersampaikan kepada sasaran lobby. Yang ketiga, persiapan diri. Dalam melakukan percakapan, tidak boleh gugup, harus percaya diri dan kuat mental. Dan yang keempat, pesan yang jelas. Dalam melakukan percakapan, kita harus pesan yang disampaikan harus jelas, terus sesuai apa yang kita rancangkan sebelumnya. Yang kelima, menarik perhatian sasaran. Misalkan sasaran lobby sedang menjelaskan sesuatu, kita harus mendengarkan dengan baik, terus pokoknya sopan santun lah. Contoh lobby misalkan lobby antara sekolah SMK jurusan Tata Busana dengan pemilik butik. Di sini sekolah ingin mengajukan permohonan kerjasama dengan butik agar anak didiknya dapat magang di tempat butik tersebut. Misalkan ada satu guru yang menjadi perwakilan dari sekolah bertemu dengan pemilik butik. Sebelum melakukan lobby, kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu. Misalkan waktu Bu Guru bertemu dengan pemilik. Selamat siang Bu, terima kasih sudah memberi waktu untuk datang bertemu. Bagaimana kabar perusahaan Ibu? Kita perlu melakukan basa-basi terlebih dahulu. Terus ibunya bilang, alhamdulillah lancar, kebetulan sekarang sedang banyak pesan-pesan karena banyak yang wisuda, banyak yang nikah, jadi agak ribet. Terus habis itu setelah melakukan pendekatan, lakukanlah lobby dengan pesan yang jelas. Tanya ibunya, Bu mohon maaf, bagaimana jika
anak didik saya magang di tempat ibunya bilang begini, ibu pemilik butik. Anak didik ibu sudah mengetahui tentang tata cara menjahit atau tentang busana gitu, menanyakan untuk memastikan. Terus ibu gurunya menjawab, sudah Bu, anak didik saya sudah kelas 2 SMK, mereka sudah dilatih untuk menjahit, pakaian jadi sudah dipakai dan ada yang dipamerkan. Terus ibunya nanyain lagi, ibu pemilik butik, apa saja yang bisa ditawarkan untuk saya. Terus ibunya ibu guru menjawab, dari kami hanya ingin bimbingan ibu untuk anak-anak kami. Jadi di saat anak-anak didik saya magang di tempat ibu, anak-anak didik saya dapat membantu pekerjaan ibu, dan anak didik saya juga dapat ilmu dari ibu, dapat juga sertifikat dari ibu. Saya hanya ingin mengajukan permohonan tentang bagaimana penilaian ibu terhadap anak didik saya di dunia kerja ini. Terus ibunya pemilik bilang, oh baiklah, nanti saya pikir-pikirkan lagi, kalau ada berita baik nanti saya kabari. Terima kasih Bu, mohon bimbingannya ya Bu. Seperti itu. Demikian hasil resume saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.